datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya dari berapa partai pilihannya. Yang pertama itu ada Tonton versus Sunderland. Yang kedua ada Inter Milan versus AC Milan ya di big semifinal Liga Champion. Yang ketiga ada Alanyaspor versus Konyaspor. Dan yang terakhir ada Brand versus Taibek ya. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di build konten kemarin ya yang Musuh Bandar bawakan ya, di 4 match ya. Yang pertama itu ada Sampdoria versus Empoli. Yang kedua ada Real Betis versus Rayo Vallecano. Yang ketiga ada Leicester City versus Liverpool. Dan yang terakhir ada Estoril versus Arauca ya. Oke, yang di match pertama ya kita bermain di Empoli ya kemarin dengan si seperempat di untuk handicapnya, dan untuk over undernya kita bermain di over ya 2/4. Di sini skornya 1-1 ya untuk tandingannya. Di sini untuk handicapnya kita loss ya, kalah setengah. Dan untuk over undernya juga kita LH ya, kalah setengah. Oke, di match kedua itu Real Betis versus Rayo Vallecano. Kemarin Musuh Bandar ambil di Real Betis ya, ngasih setengah untuk handicapnya. Dan untuk over undernya kita bermain di over ya 2/4. Di sini untuk handicapnya kita menang win, dan untuk over undernya kita win ya. Dan untuk match ketiga ya Leicester City versus Liverpool. Di sini kemarin Musuh Bandar ambil Liverpool ya, ngasih 3/4. Dan untuk over undernya kita bermain di under 3,5 ya kemarin. Di sini kita untuk handicapnya kita win ya. Dan untuk over undernya juga kita win. Dan di match terakhir Estoril versus Arauca. Di sini kemarin Musuh Bandar ambil di Arauca ya, 6/4 dan bermain di under ya 2,5. Di sini kita untuk handicapnya kita loss, dan untuk over undernya kita win ya. Oke, ini dia build kemarin ya yang Musuh berikan di grup dan di YouTube. Di sini kita untuk Estoril kita bermain di under, kita win. Dan Real Betis kita ambil di over 2/4, kita win ya. Dan untuk Sampdoria Empoli kita bermain di over 2/4, kita LH ya. Di sini kita kalah setengah, skornya 1-1. Dan untuk Leicester City Liverpool di sini kita win ya, bermain di under 3,5, skornya 3-0. Di sini kita JP ya untuk teman-teman Musuh Bandar di build pertama. Lanjut ke build kedua ya. Kemarin Musuh Bandar mix ya, build konten dengan pertandingan lain. Di sini bisa kita lihat Trelleborg versus Oxford kita ambil di under 2/3. Di sini kita win ya, skornya 1-0. Dan Gil Sandok versus Helsingborg. Di sini Musuh Bandar kemarin ambil di under 2/3 juga, kita win. Dan Sampdoria versus Empoli ya, kita bermain di babak pertama ya, over 3/4, kita WH ya, skornya 1-0 ya di babak pertama untuk Sampdoria. Di sini untuk Leicester City Liverpool, di sini kemarin Musuh Bandar ambil di over 1/4 ya babak pertama, kita win juga ya. Di sini skornya 0-2 ya untuk kemenangan Liverpool di babak pertama. Di sini kita bermain 800 ya, winnya cukup banyak ya, kita JP ya di grup WA. Dan ini untuk single bet ya yang Musuh berikan di grup WA ya. Kemarin Real Betis ngasih setengah, kita win ya, skornya 3-1. Dan Liverpool ngasih 1 ya. Kemarin Musuh Bandar percaya diri ya, ngasih 1 karena melihat oddsnya lumayan. Oke, itulah yang bisa Musuh review ya di konten kemarin dan build-build yang JP pada konten kemarin. Selamat ya untuk teman-teman Musuh Bandar yang telah bergabung dengan Musuh Bandar JP ya di grup Masal dan Profit. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung ya dengan Musuh Bandar. Kalian bisa lihat di channel Musuh Bandar atau di deskripsi ya, WA Musuh Bandar itu gratis. Oke, lanjut ke pertandingan pertama ya yang Musuh akan bawakan di konten hari ini. Pertama ada Tonton versus Sunderland. Di sini kita lihat untuk Luton berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Championship Inggris, dan untuk Sunderland sendiri berada di peringkat 7. Oke, kita lihat untuk front to head dari kedua tim.
Untuk Luton saat bermain di kandang home win-nya itu 48%, home draw-nya itu 35%, home loss-nya itu 16%, dan home goal-nya kita di sini di 1,45 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Sunderland sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 46%, away draw-nya itu 32%, away loss-nya itu 21%. Dan away goal-nya kita di sini di 1,36 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini terlihat presentasi dari kedua tim kurang baik ya. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran terkini saat Luton ngasih setengah Sunderland. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Sunderland ya, 67%, dan Luton sendiri 33%. Cukup jauh ya perbandingannya. Kita bisa lihat teman-teman musuh bandar. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim terlebih dahulu ya. Untuk Luton di 6 pertandingannya itu 3 kali draw, 2 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Luton cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Sunderland sendiri di 6 pertandingannya terakhirnya kita lihat di sini 4 kali kemenangan, 2 kali draw. Di sini terlihat Sunderland lebih baik ya dari Luton di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim ya. Teman-teman musuh bandar bisa lihat di sini Luton 1 kali kemenangan, Sunderland 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 4 kali. Di sini terlihat di 6 perjumpaan terakhir berimbang ya kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu ya. Di sini bisa kita lihat Luton lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap setengah, seperempat, dan 3/4. Di sini untuk handicapnya cukup tinggi ya, 3/4. Dan untuk over undernya itu di 2/4, 2,5, dan 2. Di sini bisa kita lihat juga untuk over undernya itu tertinggi itu di 2,5 dan terendah itu di 2 ya. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Sunderland ya. Kita tahan setengah dan kita bermain di over ya, 2/4, dan prediksi skor dari musuh bandar itu 2-2 untuk pertandingan nanti malam. Di sini kemungkinan berakhir draw ya matchnya. Karena dari Sunderland sendiri juga tidak ingin kalah di leg kedua. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya. Big match antara Inter Milan versus AC Milan ya di leg kedua Liga Champions semifinal. Di sini kita untuk form tua dari kedua tim. Untuk Inter Milan itu saat bermain di kandang home win-nya 72%, home draw-nya 4%, home loss-nya itu 24%, dan home goal kita di sini di 2,08 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk AC Milan sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 44%, away draw-nya 32%, away loss-nya itu 24%, dan away goal-nya kita di sini di 1,36 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini presentasi Inter Milan terlihat lebih baik ya dari AC Milan. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini saat Inter Milan ngasih setengah AC Milan ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Inter Milan 93% dan AC Milan 77% ya. Di sini cukup jauh ya perbandingannya, teman-teman musuh bandar bisa lihat. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Di sini untuk Inter Milan di 6 pertandingan terakhirnya itu 6 kali kemenangan ya. Win, sapu bersih. Ini sangat baik ya untuk Inter Milan di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk AC Milan di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 2 kali kekalahan, 2 kali draw, dan 2 kali kemenangan. Di sini untuk AC Milan kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Inter Milan 4 kali kemenangan dan untuk AC Milan 1 kali kemenangan ya. Dan sisanya berakhir draw. Di sini terlihat Inter Milan lebih dominan ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran diberikan bandar terlebih dahulu ya. Di sini bisa kita lihat Inter Milan lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap setengah, seperempat, 3/4, dan lekekan ya. Di sini bisa kita lihat untuk pasarannya ada 4 handicapnya, dan terendah itu di seperempat dan tinggi itu di 3/4 ya. Dan untuk over under yaitu di 2,5, 2/4, 2/3/4, dan 2. Di sini untuk over undernya itu terendah 2 ya, dan tertinggi itu di 2/3/4. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang AC Milan ya. Kita tahan setengah dan kita bermain di over ya, 2/4. Prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan AC Milan bisa memenangkan pertandingan ya, 1-2. Di sini kemungkinan bisa ya AC Milan untuk menang. Lihat juga AC Milan tidak ingin kalah ya. Lebih di leg pertama juga Inter Milan kalah ya, 0-2.
Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya, antara Alanyaspor versus Konyaspor. Di sini bisa kita lihat untuk Alanyaspor berada di peringkat 10 klasemen sementara Liga Turki, dan Konyaspor sendiri berada di peringkat 8. Oke, kita lihat untuk front to back dari kedua tim. Saat Alanyaspor bermain di kandang, home-nya itu 52%, home draw-nya itu 17%, home goals-nya itu 30%, dan home goal-nya kita lihat di sini di 1,87 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Konyaspor sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 35%, away draw-nya itu 30%, away loss-nya 35%, dan away goal-nya kita di sini di 1,65 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari Alanyaspor lebih baik ya ketimbang Konyaspor. Oke, kita lihat untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim ya. Di sini bisa kita lihat untuk Alanyaspor 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan ya. Di sini terlihat Alanyaspor kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Konyaspor sendiri di 5 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini untuk Konyaspor lebih baik ya ketimbang Alanyaspor di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Alanyaspor 3 kali kemenangan, Konyaspor sekali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Alanyaspor lebih dominan ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita lihat untuk pasar memberikan bandar terlebih dahulu ya. Di sini ada lekekan dan 1/4 ya Alanyaspor ngasih. Dan untuk over undernya itu di 2,3/4 dan 2,5. Di sini cuma hanya 2 ya untuk pasar yang dibuka, dan tertinggi itu 1/4 ya ukurannya, dan tertinggi itu di 2,3/4. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, Musuh Bandar lebih menyarankan kita pegang Alanyaspor ya. Kita bermain lekekan dan kita ambil di over ya 2,3/4, dan prediksi skor dari Musuh Bandar itu 3-2 untuk kemenangan Alanyaspor. Di sini kemungkinan Alanyaspor bisa memenangkan pertandingannya, terlebih bermain di kandang, dan untuk head to head juga Alanyaspor lebih unggul ya. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara Brand versus Stabæk. Di sini bisa kita lihat untuk Brand berada di peringkat 4 klasemen Liga Norway, dan Stabæk berada di peringkat 6. Oke, kita lihat untuk front to back dari kedua tim. Untuk Brand saat bermain di kandang, home win-nya itu 67%, home draw-nya itu 33%, home loss-nya itu 0 ya. Dan home goal-nya kita di sini di 2 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Stabæk sendiri saat bermain di tandang, away win-nya 50%, away draw-nya 0 ya. Dan away loss-nya 50%. Dan away goal-nya kita di sini di 1,50 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Ini presentasi dari Brand lebih baik ya ketimbang Stabæk. Oke, kita lihat di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Brand di 6 pertandingan terakhirnya bisa kita lihat di sini 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Stabæk sendiri di 6 pertandingan terakhirnya di sini 3 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini terlihat hampir sama ya dari kedua tim performanya di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Brand sendiri 2 kali kemenangan, untuk Stabæk 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini bisa kita lihat di 6 perjumpaan terakhir kedua tim Brand lebih unggul ya. Oke, kita lihat untuk pasar yang memberikan bandar terlebih dahulu ya. Brand lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1,5, 1,3/4 dan 1/4. Dan untuk over undernya di 2,3/4, 3 dan 3/4. Di sini bisa kita lihat ya untuk handicapnya sangat tinggi sekali. Tinggi itu 1,3/4 dan terendah itu 1/4. Dan untuk over undernya tertinggi itu 3/4 dan terendah itu di 2,3/4. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, Musuh Bandar lebih menyarankan kita pegang Stabæk ya. Kita bermain di 1,3/4 nahan ya. Dan kita ambil di over 2,3/4 ya. Dan prediksi skor dari Musuh Bandar itu kemungkinan 2-2 untuk pertandingan nanti malam. Di sini kemungkinan berakhir draw ya. Di sini bisa kita lihat untuk handicapnya sangat tinggi ya menurut Musuh Bandar, dan terlebih over undernya juga dari Stabæk juga performanya cukup baik ya.
Baiklah, sudah musuh berikan prediksi partai dan single bet malam ini, lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya ya, atau jika ingin bermain di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi, atau kalian juga bisa lihat di channel musuh bandar. Kita bisa berbagi prediksi dan kemenangan ya di grup. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and comment ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.